Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kata Pak Reje mungkin belum dapat uang caleg. Kalau saya mungkin belum lunas utang, Bu ya. Makanya salamnya agak lelet gitu. Jadi ada pantun itu mengatakan begini, Bu. Kelangsa beli opak. Jawab salamnya kurang kompak, Bu ya. Oke, saya ulangi ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang belum lunas utang nanti lunas, Bu ya. Nanti kalau udah lunas insyaallah ngutang lagi gitu. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Majelis Ta'lim Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah sama-sama kita selaku hamba Allah mengucapkan rasa puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam ragam nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih dapat menghayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju tempat yang berbahagia ini dalam rangka adalah untuk memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar di mana umat Islam setiap 27 Rajab mungkin di belahan dunia akan memperingati peristiwa tersebut karena ini merupakan salah satu semboyan ataupun umat Islam di seluruh dunia tahu apakah kita selaku umat Nabi Muhammad dan hamba Allah itu apakah di dunia hidup duduk-duduk tenang saja atau memang kita berubudiyah kepada Allah. Salah satu tanda ubudiyah itu adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya selawat dan salam tak luput pula kita hanturkan kepada keharibaan junjungan alam kita yakni Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Amar Reje Kampung Atulintang dan segenap para aparaturnya, kemudian Ama RGM segenap dengan sarakopatnya, kemudian wabil khusus Al-Mukarram imam kita yaitu Imam Atulintang dan segenap seluruh para alim ulamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala
Dan wabil khusus kepada jamaah sekalian yang tak mungkin disebutkan satu persatu, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah. Jadi cerita masalah Isra dan Mi'raj ini Bu, mungkin sudah banyak kita dengar. Itu dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz kondang lain, ataupun kalau ibu misalnya buka YouTube juga banyak di situ diceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Cuma yang jadi masalahnya Isra Mi'raj ini kan poinnya masalah sholat Bu. Habis dengar Isra Mi'raj masalah sholat, itulah yang dengar nggak sholat. Nah, itu yang jadi masalah. Habis dengar perkara tentang sholat, habis itu nggak sholat. Ah, ini yang jadi masalahnya. Sama kayak orang tukang penggali kubur. Saya perhatikan kalau orang tukang penggali kubur tuh ya, habis digali kubur tadi, waktu udah azan, hayya 'alas shalah. Kata kawannya, "Kong, gerek kita sembahyang." Ya kan? Kita nggak sembahyang. Apa jawaban kawannya? Nggak apa-apalah kalau kita pun nggak sembahyang, karena malaikat mungkar nangkir pun udah tahu kok. Ya, karena kita kan tukang gali kubur, jadi nanti nggak ditanya, kan begitu? Kan lucu. Seharusnya orang pergi tempat orang mati, bahkan orang yang menggali kubur itu kan harusnya ngambil iktibar. Hari ini saya menggali kuburan orang, besok orang akan menggali kuburan saya. Apa persiapan saya yang harus saya berikan kepada Allah? Itulah yang disebut dengan sholat tadi. Nah, jadi singkat cerita begini Bu, mungkin saya singkat-singkat aja ya. Sebelumnya saya mau tanya sama ibu, ibu suka yang panjang atau yang pendek? Maksudnya ceramahnya Bu, jangan ngeres kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, jadi sukanya ceramah yang panjang Bu ya. Nah, cuma menurut saya panjang tapi nggak masuk, kan lebih bagus pendek Bu. Nah kan gitu, pendek masuk, panjang nggak masuk. Ibu pilih yang mana? Nah, yang pendek kan tuh Pak. Yang pendek memang nomor satu memang. Nah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah takdiman Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 14 abad yang lalu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sepakat ya ulama. Kenapa Nabi Muhammad itu diperjalankan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, bahwa penopang hidupnya Rasulullah yang selama ini mengembangkan agama Islam, dia ikut membantu ketika itu pula wafat. Siapa dia? Itulah istri yang tercinta, namanya Siti Khadijah. Nah, jadi ibu ingat, namanya Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah istri Nabi. Mudah-mudahan Siti Khadijah di sini kayak gitu juga. Nah, jadi inilah pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tepat. Kenapa? Karena setiap wanita itu pasti bisa dijadikan istri, tapi tidak semua istri bisa dijadikan pendamping. Maka Siti Khadijah hadir di sisi Nabi, bukan hanya sekedar istri, akan tetapi hadir sebagai pendamping daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis hartanya Khadijah itu dihabiskan di jalan Allah demi membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bu katanya begini, kata Khadijah, "Bang, kalau bahasa kita gitu, tapi kalau bahasa Amerika Mas," katanya begitu. "Andai kata tubuhku kau perlukan menjadi jembatan atas untuk perjuangan agamamu, maka aku rela Mas." Bayangkan, sekiranya tubuh ini menjadi titi, engkau meniti di atasnya untuk mencapai tujuan agama, maka aku sangat ikhlas. Bayangkan Siti Khadijah. Tapi kalau Siti Khadijah sekarang kan enggak begitu. Nah, pulang suami kerja pasti begitu. Belum pun sampai dalam rumah ini, baru di depan pintu istrinya keluar. Menyambut suami pakai baju daster. Dasternya bolong pula lagi. Nah kayak gitu. Rambut macam mak lampir. Nah,
Begitu dibuka pintu, apa jawaban yang pertama sekali dari istri? Gawa apa gue mas? Nah kan begitu. Tapi bukan disambut bertanya, Assalamualaikum abang, ya kan? Jadi kami suami ini bu, capeknya seperti apapun, kalau ibu sudah menyambut dengan ramah tamah, senyuman indah menggoda, kemudian ditambah lagi dengan secangkir kopi hitam, insya Allah capek itu hilang. Tapi kalau ibu misalnya menyambut kami ini dengan daster tadi bolongnya sampai segitiga, kemudian marah-marah, capek kami tambah di rumah, makin tambah capek. Nah, itulah Khadijah menggambarkan kepada Nabi Muhammad, insya Allah sebagai istri, bukan hanya sebagai istri saja, tetapi sebagai pendamping tubuh. Meninggal, bayangkan. Jadi kalau misalnya orang tua kita meninggal, kita sedih bu. Tapi ada yang poinnya ketika istri meninggal itu kita lebih sedih gitu. Ada poinnya seperti itu. Kenapa? Saya bukan membedakan peranan orang tua sama istri. Akan tetapi dua-duanya sangat penting dalam kehidupan kita. Orang tua penting dan istri juga penting. Hanya porsinya saja yang berbeda. Istri kalau misalnya ngamuk-ngamuk kita pak, nggak dimasaknya nasi, germasap dapur, itu istri, kan begitu. Cuma kalau orang tua kita tidak minta doanya, tidak minta restunya, insya Allah ridhonya Allah tergantung ridho daripada kedua orang tua. Jadi sama-sama penting ini. Meninggal pula istrinya Nabi, luar biasa. Kemudian yang kedua, selama ini penyopang Nabi itu Nabi disegani. Karena keturunannya tadi Quraisy itu ada pamannya yang menyokong di belakangnya. Itulah yang disebut dengan Abu Thalib. Nah, jadi Abu Thalib juga meninggal ketika itu. Sedihlah Rasulullah SAW. Maka Allah tidak akan membiarkan kekasihnya dalam keadaan sedih. Maka inilah dalil bahwa orang sedih itu bisa dihibur. Termasuk orang yang meninggal itu dihibur, namanya takziah. Makanya kalau ada orang bilang orang yang meninggal tak boleh dihibur, itu salah. Nabi saja sedih dihibur oleh Allah. Kalau ada orang meninggal itu kita hibur juga. Cuma hiburannya bukan ibu-ibu bawa di situ drum, bukan di situ bawa band. Terus ayo bu kita bergoyang bersama di sini. Mengingat daripada 40 hari kematian suami ibu. Ayo bu nyanyi terus, ya kan? Bukan itu maksudnya. Tapi dihibur dengan ayat Allah. Itulah dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzakarallahu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah itu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itu dia. Tanda orang mukmin begitu dia. Jadi kalau sudah disebutkan ayat Allah itu bergetar hatinya bu. Ini kan kalau kita kan sekarang berbeda ya. Yang bergetar hati kita itu ketika mendengar lagu. Apalagi kalau lagunya itu ya maklumlah lagu-lagu remaja sekarang. Andaikan waktu bisa kuputar kembali, teng itu nenek-nenek juga, ya kan? Nah, dia terbayang masa-masa lalunya. Andai ya Pak, ya kan? Ya, andai saja ya Pak, kita dulu masa-masa muda. Cobalah Bapak bayangkan, kita makan sepiring berdua, ya kan? Nah, begitu hujan kita ambil gedebok pisang, kita tak tahu rupanya di bawahnya jurang, kita berguling di bawah Pak, ya kan? Nah, jadi memori-memori seperti itu. Cobalah, kalau kesedihan itu ibu tak perlu berkomentar sama orang lain, apalagi kalau sempat ibu nulisnya di media. Ini kadang-kadang terjadi permasalahan rumah tangga, nulisnya di mana coba? Di media, ditulis di situ. Kau tidak seperti yang kukira, ya kan? Nah, dihibur itu adalah supaya iman kita kuat kembali. Dihiburlah Rasulullah. Singkat cerita, waktu itu kendaraan yang membawa Rasulullah ini namanya burak. Burak itu asal katanya daripada barkun. Barkun itu kilat.
Maka burak itu kalau sekali melangkah itu Bu, kecepatannya seperti kilat menyambar. Jadi kalau misalnya kendaraan ini Ibu mau beli, di Takengon nggak ada jual. Nah, jadi dengan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat Jibril. Nah, jadi singkat cerita, saya tak lagi cerita waktu berangkat itu gimana. Cuma nanti kita inti poinnya, hakikatnya itu tentang sembahyang. Singkat ceritanya begini Bu. Begitu naiklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi burak ini Bu, dia kalau misalnya dia turun gunung, kakinya itu dipanjangkan, kaki depan dipanjangkan, kaki belakang dipendekkan. Kalau misalnya dia naik gunung, kaki depan dipendekkan, kaki belakang dipanjangkan. Jadi Nabi ini netral, dia seperti itu jalan. Karena yang dibawa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah Ibu bayangkan, penyanyi saja Bu dibawa. Itu kalau misalnya acara di Batu Lintang, penyanyinya turun di Takengon, ada nggak kira-kira penyanyi itu diangkut sama motor gerobak Bu? Pasti mobil dipilih, itu penyanyi. Ini kalau ada mobil Avanza, ada nggak yang lebih keren lagi? Ada Fortune. Ada nggak yang lebih keren lagi? Oh, ada Alphard. Alphard jemput penyanyi artis. Padahal dia kalau nyanyi maklum sendirilah. Dibuka namanya itu bupati, buka paha tinggi-tinggi, bukan? Nah, itu dia yang menyesatkan kita. Tapi dijemput dengan mobil mewah. Loh, kita kan tidak begitu. Coba kalau misalnya Pak Imum kita jemput misalnya. Pak Imum kita jemput, kadang-kadang nggak ada Honda, nggak ada mobil. Apa itu kendaraan yang kita jemput Pak Imam? Ya, Honda Cup 70 HD, ya kan? Padahal Pak Imum kita suruh jemput untuk menalkinkan orang tua kita, untuk mendoakan kita. Tapi kendaraan yang datang itu, itulah kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan di mana letak kemuliaan kita. Padahal sejarahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari dunia menuju Sidratul Muntaha dari bumi, itu kendaraan atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Nah, ini menjadi dalil dasar. Dah. Yang kedua, disebutkan dalam Sahih Bukhari, mungkin ini jarang disebutkan oleh penceramah-penceramah kita, tapi itu masyhur dalam Sahih Bukhari. Walamma anas sama'ad dunia, manakala Rasulullah sampai di langit dunia, rupanya beliau itu jumpa sama bapak moyangnya manusia. Siapa bapak moyangnya manusia, Bu? Nabi Adam. Maka di sana disebutkan wa an yaminihi asbidatun wa ayyasirihi asbidatun. Jadi di sebelah kanannya Nabi Adam itu ada kelompok yang sangat besar, dan di sebelah kirinya juga ada kelompok yang sangat besar. Tapi anehnya, idza nazara qibala yaminihi yadhak wa idza nazara qibala yasirihi baka. Nabi Adam kalau lewat yang sebelah kanan itu senyum, ketawa. Kenapa? Karena anak keturunannya penghuni di dalam surga. Tapi kalau nengok sebelah kiri, beliau menangis. Kenapa? Karena anak keturunannya penghuni neraka. Cobalah Ibu bayangin betapa sedihnya menjadi Nabiullah Adam itu. Kenapa? Karena yang masuk surga juga anak cucunya, yang masuk neraka juga anak cucunya. Bayangkan kalau Ibu punya anak misalnya 3 orang. Yang satu itu nyopet duit saudaranya, terus yang 2 mukulinya. Gimana perasaan Ibu? Yang dipukul anak Ibu, yang memukul juga anak Ibu. Begitulah Nabi Adam alaihissalam. Sulit jadi beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cerita lagi Bu. Langit kedua berjumpa dengan siapa? Langsung saja. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan dalam surat Al-Isra tadi itu, sebenarnya dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah itu Nabi Muhammad bukan ketemu langsung face to the face macam kita nih dengan Allah. Karena kalau nanti dikatakan bahwa Allah itu di langit, berarti Allah sudah bertempat. Jadi dalam pemahaman kami ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu tidak bertempat. Tapi karena perintah itu tadi ke langit,
Tak perlu Allah itu di langit. Kenapa? Karena dia kuasa. Makanya kalimatnya linuriyatina, linuriyahu. Artinya untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ juga ada perintah yang sakral Allah turunkan, Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu disebut dengan sholat. Jadi pertamanya Bu, sholat itu 50 waktu. Bayangkan 5 waktu saja banyak yang sudah mencela-mencela, asam uratnya kumat, apalagi 50 waktu. Ini bentar lagi kita Ramadan. Bentar lagi kita Ramadan, sembahyang ibu suka yang 11 ataupun yang 23? Jawab aja Bu, nggak usah malu-malu, tak usah ada bohong di antara kita. Yang 11, lalu ada 2 menasah, yang 11 ini imamnya cepat, yang 11 ini imamnya lambat, ibu pilih yang mana? Pasti yang cepat ibu pilih, ya kan? Tapi kalau misalnya imamnya lambat, apalagi kalau bacaannya tadi Bismillahirrahmanirrahim, langsung ibu jawab di belakang, jam 12 kita pulang, ya kan? Nah, langsung dibalas kayak gitu. Coba ibu bayangkan, itu baru sembahyang tarawih. Coba ibu bayangkan, ibu-ibu langsung merepet, ngampun aku nggak mau lagi aku sholat di sini, pindah masjid aku sebelah sana. Waktu ceramah kan gitu, waktu yang imam nggak mau aku. Rupanya waktu pindah dusun lagi, ternyata imam yang ke situ pindah ke sana. Sampai di sana, pas didengar suaranya, waktu lagi, ya kan? Emang di dunia ini nggak ada lagi ke orang seperti itu. Nah, itu merepet kita Bu. Itu baru 23 rakaat. Ini pertama kontraknya 50 nih. 50 waktu. Biasanya Bu, kalau udah ganti mikrofon itu nampaknya tambah honor Pak ya. Nah, belum bisa. Nah. Jadi pertama itu 50 waktu kontraknya. Turun Nabi situ Nabi Muhammad. Jadi ngelewati nabi-nabi nih. Langit ke-7 kan ada makam Nabi Ibrahim di situ. Nah, jadi setelah diucap salam, Nabi Ibrahim tak ada komen apa-apa. Rupanya di langit ke-6 itu ada Nabiullah Musa. Nabi Musa ini adalah nabi orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini suka komplain, suka protes. Makanya kata Nabi Muhammad, Musa itu gimana komplainnya wahai Jibril? Komplainnya Nabi Musa itu disenangi oleh Allah. Rupanya komplainnya orang yang soleh ini, kalau untuk hak maka itu digemari komplainnya. Tapi untuk hak, bukan untuk menimbulkan konflik. Tapi kalau komplain menimbulkan konflik itu dibenci oleh Allah. Maka ibu-ibu yang sering komplain, bapak-bapak yang sering komplain ini mungkin untuk kebaikan, itu bagus. Kenapa? Karena keturunan Nabi Musa. Berkat Musa bilang gini, Muhammad, berapa you dapat perintah dari Allah itu sholat? 50 waktu wahai Nabiullah Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu tak akan sanggup itu. Karena saya udah pernah uji di umat saya. Umat saya badan besar-besar, kekar-kekar. Kalau nengok biru keteknya aja itu besarnya macam sapu hijau Bu. Nah, tapi begitu sholat yang dibebankan seperti itu dia nggak sanggup. Kata Nabi Musa, kalau gitu gimana ini? Ya aku minta lagi. Mintalah lagi, diturunkan 5 lagi. Berarti 45. Habis itu turun lagi, ditanya berapa? 45. Masih nggak sanggup umatmu. Minta lagi. Akhirnya sampai 9 kali Nabi Muhammad naik turun, jatuhlah sholat kita 5 waktu. Coba bayangkan, kalau tidak karena komplainnya Nabi Musa, maka sholat kita 50 waktu. Bayangkan, ini cuma 5 waktu. 5 waktu pun alhamdulillah banyak yang asam urat, ya kan? Coba ibu bayangkan kalau 50 waktu. Mungkin bukan lagi asam urat Bu, mungkin lagi asam besi namanya, nggak tahu kita. Nah, begitulah. Jadi walhasil kesimpulan itu, kalau tidak karena komplainnya Nabi Musa, maka hari ini mungkin kita sembahyang 50 waktu. Maka bersyukur kita sama Nabi Musa.
Cuma kalau orang yang nggak suka sholat, dia marah mendengar cerita ini. Karena waktu sudah 5 waktu, Musa mesti komplain. Kau minta lagi sama Tuhan, katanya. Minta turun lagi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku malu ya Musa. Tapi kalau misalnya orang nggak sholat, pasti dia malas dengar cerita. Kenapa nggak diminta lagi? Kan begitu. Kalau sempat diminta lagi, berarti nggak ada sholat. Karena setiap 1 kali permintaan turun 5, 5, 5. Sampai 9 kali 45. Berarti kalau minta sekali lagi turun 5. Akhirnya hilang sholat. Jadi orang yang nggak suka sholat pasti komentarnya, kenapa nggak diminta lagi, ya kan? Nah, akhirnya bebas sholat. Intinya ibu-ibu sekalian, hakikat Isra dan Mi'raj ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah perintah yang sangat sakral, itulah yang disebut dengan sholat. Sehari semalam 5 waktu. Jadi kalau kita baca Fatihah berapa kali yang diwajibkan sehari, Bu? 17 kali, karena ada 17 rakaat. Dah, kita masuk ke hakikat sholat. Jadi Islam itu buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun pondasinya atas 5 perkara. Saya mau fokus terhadap masalah sholat. Jadi sholat ditunjuk oleh Allah itu sebagai tiang agama. Kenapa bukan puasa sebagai tiang agama? Kenapa bukan haji sebagai tiang agama? Karena sholat adalah mewakili salah satu ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat juga mewakili ibadahnya para malaikat. Contoh, ada malaikat itu, Bu, yang ibadahnya berdiri saja. Itu sampai hari kiamat. Ada ibadah malaikat yang ruku itu sampai hari kiamat ruku terus. Ada ibadahnya malaikat itu yang sujud sampai hari kiamat sujud saja dia, nggak pernah berdiri. Maka sholat mewakili ibadahnya para malaikat. Betul? Ada nggak sholat kita berdiri? Berdiri dulu baru ruku baru sujud. Dah. Sekarang saya mau tanya sama ibu, sama bapak pun boleh lah. Masa ibu-ibu saja, Pak? Nah, rukun sholat kira-kira berapa, Bu? 13 ya, insya Allah ya. Belum ada yang di sini 60, Bu ya. Belum ya, alhamdulillah. Dah, yang pertama rukun sholat itu nih. Yang kedua berdiri betul. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, dalam ibu sholat mana duluan berdiri, mana duluan niat? Coba ibu niat dulu baru berdiri gitu. Coba. Coba. Niat dulu atau berdiri dulu? Dalam ibu sholat berdiri dulu atau niat? Berdiri dulu ya kan? Kan udah bingung kan? Coba lah tanya. Begitu ditanya bingung ibu. Nah, karena kita kan waktu mau sholat itu kan berdiri dulu begini kan? Baru kita niat kan? Begitu sekalian sama takbiratul ihram begitu tadi. Padahal di dalam rukun niat dulu baru berdiri. Praktek di lapangan berdiri dulu baru. Mana yang betul, Bu? Kan dah bingung kan? Nah, itulah makanya insya Allah ngaji, Bu. Insya Allah dengan kita hadir seperti ini dapat ilmu walaupun sedikit. Yang betul niat dulu baru berdiri. Adapun ibu berdiri seperti ini, sebelum jatuh niat itu belum dikatakan berdiri namanya. Dah, itu belum dikatakan berdiri dalam sholat. Tapi kalau sudah jatuh niat, barulah ibu berdiri tadi, itu baru disebut berdiri betul. Nah, begitu jawabannya, Bu. Dah. Jadi di dalam sholat ini, ibu bapak sekalian, yang pertama dia adalah mewakili daripada ibadahnya para malaikat. Yang kedua, dia juga mewakili ibadah-ibadah yang lain begitu. Contoh misalnya, dalam puasa itu tidak ada sholat, tapi dalam sholat ada puasa. Bukan berarti nanti ibu bapak puasa berarti nggak boleh sholat. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau di dalam sholat itu ada puasa. Ibu kalau dalam sholat wajib puasa. Bapak juga kalau dalam sholat wajib puasa. Maksudnya gimana? Boleh nggak orang yang sholat itu makan? Lagi sholat Allahu Akbar, datang anaknya, iki mah enak tenan iki, ya kan? Langsung dikunyak ngomong, tuh nggak boleh, batal sholatnya. Artinya ibu harus puasa di dalam sholat tadi. Dah.
Di dalam sholat ada zakat, tapi di dalam zakat tidak ada sholat. Di mana zakat dalam sholat? Zakat tujuannya adalah membersihkan diri kepada Allah, maka sholat juga begitu, tujuannya adalah membersihkan diri kepada Allah, Bu. Nah, itulah kenapa kita sholat ini sangat penting sekali. Bahkan ada tamsilan begini, Bu. Rukun Islam itu 5. Saya pegang mikrofon saya dengan 5 jari ini. Nih, kalau mungkin saya nggak puasa, itu mikrofon ini mesti terpegang ya. Kalau saya nggak zakat mesti terpegang. Kalau saya nggak haji mesti terpegang. Tapi kalau saya nggak sholat, jatuh nggak nih? Makanya sholat itu tiang agama. Jadi kalau ibu banyak ibadah sekalipun kalau nggak sholat, Bu, podo ae. Nah, artinya apa? Itulah untuk melekatkan daripada amaliyah kita kepada Allah. Jadi nabi-nabi dulu, Bu, itu dah menggambarkan syariat-syariat sholatnya. Contoh seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu sholatnya subuh aja. Makanya disebutkan kan, kalau dalam syair-syair, dulu kalau di kota Cane itu ada namanya tuh Tengku Ja'far di sana. Dibuat syairnya itu. Syairnya contoh begini, Bu. Sembahyang subuh kan 2 rakaat. Daripada ibu misalnya ngehafali lagu-lagu, pas ngayuni anak itu nggak jelas ya kan, aku tak mau cintaku ya kan, daripada itu nggak jelas, lebih bagus ibu baca selawat ataupun syair-syair yang menambah ilmu pengetahuan. Jadi syairnya begini. Sembahyang subuh, sembahyang Nabi Adam, 2 rakaat dengan sekali salam. Alangkah indahnya sembahyang di ujung malam. Itulah tanda kita orang Islam. Jadi buat syair. Sembahyang subuh, sembahyangnya Nabi Adam. Sembahyang zuhur, sembahyangnya Nabi Daud. Yang zuhur sembahyang Nabi Daud, 4 rakaat 8 kali sujud. Kita bersyukur ke Tuhan wajibil wujud. Itulah sembahyang yang kita sebut-sebut. Nah, jadi perwakilan-perwakilan itu dibuat syair supaya kita mengingat syariat kembali. Sedangkan asar itu syariatnya Nabi Sulaiman. Sedangkan sembahyang maghrib itu syariatnya Nabi Yakub. Sedangkan sembahyang isya itu syariatnya Nabi Yunus. Jadi hari ini ke depan, Bu, perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita, Bu. Kalau kita tidak sholat, bagaimana nanti ibu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam kubur? Bukankah ketika kita ditalkini oleh imam, si imam tadi mengajari kita, apa kata imam? Idza ja'akal malakanil muakkilani bika wa huma munkarun wa nankirun. Sudah mulai, Bu, kita gemetar di sana. Apabila telah datang kepadamu 2 orang malaikat yang mewakili, ketahuilah olehmu, namanya adalah mungkar dan nangkir. Wala yubzi'aka, jangan kau gentar. Wala yurhibaka, jangan kau takut. Fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala. Sesungguhnya yang keduanya itu adalah malaikat Allah. Fa idza sa'alaka, apabila keduanya bertanya kepada kamu, marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka, apa jawabannya? Kalau nanti kau ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, mana kiblatmu, apa imammu dan saudaramu, faqullahuma bilisanin fasihin, maka kau harus menjawab keduanya dengan lisan yang fasih, yang lisan yang jelas, wa'tiqadin sahihin, dan i'tikad yang benar. Pertanyaan saya, bisa nggak ibu menjawab sebuah pertanyaan yang belum pernah ibu dengar, yang belum pernah ibu lihat, yang belum pernah ibu mengaji? Bisa nggak?
Tidak bisa. Maka semuanya itu bisa kita jawab itulah lewat pengajian. Karena dari pengajian insya Allah kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Salah satu perintah Allah adalah sholat. Ketika malaikat menanya, apa agamamu? Maka jawaban satu-satunya yang dikehendaki oleh malaikat adalah Islam. Lalu malaikat menanya balik, kalau memang agama Islam, berapa rukun Islam? Maka jawabannya 5. Salah satunya adalah sholat. Begitu ditanya, ada kamu sholat? Jawaban kita apa? Ya kadang-kadang lah Pak. Ya kan kayak gitu. Itu pun kalau enak kawan nasi. Itu pun kalau misalnya Idul Fitri, Idul Adha. Sekali-sekali tiap bulan ada juga itu Jumatan. Ya kan? Nah, jadi habislah kita Bu. Tak akan bisa kita menjawab kalau memang kita tidak pernah belajar. Urgensi sekali sholat ini. Kemudian selanjutnya sholat ini mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang bertanya, tangga saya rajin sholat, tapi juga rajin ngerocos, ya kan? Sholat juga dijalani, ngerumpi juga dijalani terus. Pertanyaannya, bukankah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Betul. Lalu kenapa dia sholat tapi masih juga mau mengerumpi? Jawabannya apa? Itu bagus juga masih. Kenapa? Kalau dia sholat masih mau ngerumpi itu masih bagus. Kalau dia nggak sholat bukan hanya ngerumpi yang dikerjainya Bu. Tapi lebih daripada ngerumpi yang dikerjainya. Nah berarti sholatnya masih ada yang sah, masih ada yang salah. Dah, Ibu tahu nggak ancaman orang yang sholat itu, yang tidak mengerjakan sholat itu berapa? Ada 15 ancamannya Bu. Salah satunya rezeki tidak barokah. Coba Ibu perhatikan. Hari ini kita dapat uang 1 juta. Kenapa datangnya sulit, perginya itu gampang? Dikarenakan Bu, tidak ada keberkahan dalam rumah kita itu. Jadi malaikat rahmat tidak mau datang ke dalam. Kita yang membuat tenang bukan fasilitas rumahnya Bu. Jangan salah. Kalau andai kata rumah yang besar kita di dalam tenang, maka tidak ada orang-orang pejabat yang masuk dalam penjara. Orang-orang yang kaya di sel hari ini di dalam lapas. Berarti kesimpulannya yang membuat tenang adalah ada malaikat yang datang membawa ketenangan itu sendiri. Sehingga disebutkan itu dalam sebuah kitab, as-sa'adatu, kebahagiaan itu laisa fi aina takun, bukan dilihat bersama siapa kamu berada, tetapi kebahagiaan itu dilihat ma'aman takun, bersama siapa engkau berada. Bukan dilihat di mana kau berada, tapi bersama siapa kau berada. Sekalipun kau berada di rumah yang sangat mewah, tapi di dalamnya kau bersama anjing, maka kau tidak akan bahagia. Walaupun kau berada di bawah gubuk derita menurut penglihatan mata, tapi ketika datang malaikat rahmat, engkau akan terasa bahagia. Walau hidupmu seolah-olah menderita, tapi kesenangan surga tiba dibawa oleh malaikat atas utusan yang maha kuasa. Ini saya perlu kasih contoh. Tidak akan datang malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu malaikatnya membawa ketenangan Bu. Jadi kalau dia udah datang kita tenang. Sama suami kita enak, sama anak juga enak, sama istri juga enak. Kenapa? Karena ada yang bawa ketenangan. Tapi ada rumah yang tidak mau datang malaikat rahmat. Nah ini perlu Ibu catat. Nah ini, kalau ada 5 ini, malaikat rahmat tak mau datang. Ini saya kalaupun ada sama kita, saya hanya tujuan ingin menyampaikan, bukan untuk istilahnya menyakiti. 1, malaikat rahmat tidak akan mau datang kalau di rumah itu tidak ada orang yang sembahyang. Malaikat rahmat nggak mau datang tuh Bu. Kenapa? Karena di dalam itu tidak ada orang yang sembahyang tadi. Jadi ketenangan nggak mau datang. Coba Ibu bayangkan. Banyak pun uang, tapi ketenangan nggak mau datang. Kenapa? Karena selama ini kalau kita misalnya lagi ngutip kopi, kita sibuk Bu. Azan tak lagi kita hiraukan, ya kan? Ibadah tak lagi kita hiraukan.
Padahal kontrak kita sama Allah begitu. Itu satu. Yang kedua, malaikat rahmat tak akan mau datang kalau di rumah itu maaf cakap ada anjing. Ini sekali lagi saya jelaskan, manik tanah kalban. Jadi kata Rasulullah, siapa-siapa yang memelihara anjing, kalau bukan karena dua faktor. Nih coba lihat. Satu, karena anjing pemburu. Jadi kalau untuk anjing pemburu boleh. Yang kedua, anjing itu urgensinya untuk menjaga kebun. Boleh, ya kan? Tapi kalau dua perkara ini tidak ada, karena untuk seremonial aja, hiasan. Berapa kau beli anjingmu? Wah, ini 40 juta anjing nih, hebat ini, ya kan? Banyak ayam orang kampung udah dimakannya, ya kan? Nah, saking hebatnya. Ini hebat. Nah, ini seremonial aja nih, hebat ini katanya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau bukan karena dua faktor tadi, maka satu hari pahalanya dikurangi segede gunung Uhud. Nah, gunung Uhud itu tingginya berapa? 7 kilo. Jadi kalau ibu satu hari dapat pahala 8 kilo, dikurangi 7 kilo sama dengan 1 kilo. Bayangkan kalau ibu pahalanya cuma 2 kilo. Kurangi tadi namanya itu dapat dosa 7 kilo. Berarti ibu minus sama dengan 3 kilo dosa ibu dari anjing aja. Coba bayangkan. Belum lagi dari yang lain. Maka oleh karena itu kalau nggak ada kepentingan nggak usah. Tapi kalau misalnya ibu ada kepentingan untuk menjaga, ya silahkan. Karena itu ada aturan syariat yang menentukan seperti itu. Nah, dah. Yang ketiga, malaikat rahmat tak akan mau datang kalau di rumah itu ada orang yang melawan kepada ibu bapaknya. Jadi kalau melawan sama ibu bapaknya tadi bu, wah bahaya sekali itu. Itu malaikat rahman nggak mau datang. Satu hari datanglah seorang pemuda kepada kawannya. Dia menceritakan, hari ini saya sudah beli anjing header. Anjing apa namanya itu? Harganya 40 juta. Jadi pas ditelepon sama mamanya, Assalamualaikum nakku. Waalaikumsalam. Kabarnya nakku, kue wis nuku anjing, kata mamanya gitu. Apa dijawab sama anaknya? Iyo mak, iki anjingnya apik tenan iki, ya kan? Ya, jadi nggak ada di sini anjing seperti ini, 40 juta. Oh ya ora apa-apa, kata mamanya tadi. Kemudian setelah 1 bulan ditelepon lagi, kabarnya nakku, kamu udah beli rumah, udah beli ini, udah beli itu. Iya, mamanya nggak pernah diteleponnya. Cuma mamanya aja yang telepon anaknya, karena udah sibuk ngurusi anjing. Nah, jadi suatu hari keluarlah bahasa dari seorang ibu tadi bu. Ini buat kita yang masih punya ibu nih, ataupun yang sudah tiada. Yang masih ada, patuhilah. Yang sudah tiada, maka ziarahilah dan kirim doa. Apa kata ibunya tadi? Wahai anakku, 9 bulan 10 hari kau menumpang di dalam kandunganku. Aku yang melahirkan kau. Ujian bagiku kalau bukan hidup mati. Kususukan engkau dengan darahku. Kemudian kubesarkan engkau tanpa aku meminta jasa. Kemudian wahai anakku, kusekolahkan kau sehingga kau menjadi orang yang berpangkat. Tapi apa kau balas hari ini? Andai kata waktu bisa diputar kembali macam lagu tadi, maka aku lebih memilih menjadi anjingmu daripada menjadi ibumu. Kenapa? Anjingmu tiap hari kau mandikan, anjingmu tiap hari kau kasih makan, anjingmu tiap hari kau rawat. Bahkan kalau dia keluar pagar kau merasa resah karena takut kehilangannya. Tapi aku sebagai ibumu, pernahkah terbesik di dalam pikiranmu seperti itu? Maka disitulah bu, jangan gara-gara harta kita seperti apapunlah bentuk jenisnya, itu melebihi cinta kasih kita kepada ibu dan orang tua kita. Tuh, perhatikan. Dah. Yang keempat, tidak akan datang malaikat rahmat ke rumah kita kalau di dalam rumah itu memutuskan hubungan tali silaturahim. Nah, itu dia bu. Tali silaturahim ini nggak boleh ini diputuskan. Mentang-mentang nanti ada makmum, ada imam. Wah, imam juga memaksa makmum harus seperti dia, sementara makmum tidak bisa. Ini nggak boleh. Jadi kita selaku pemimpin, imam ataupun apalah jenisnya,
maka disebutkan kita seorang pemimpin, maka dia harus mengikuti kemauan rakyat. Bukan kita itu menjadi pemimpin, kita minta diinginkan kemauan kita itu harus dituruti rakyat, selama si pemimpin tadi berada dalam koridor agama Allah dan rakyat juga berada di dalam jalan syariat Islam. Nah, itulah tadi tanda-tanda malaikat rahmat tak mau datang. Salah satunya yang kita bahas adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil kesimpulan cerita ini Bu, Isra dan Mi'raj ini sebenarnya adalah untuk memperkokoh iman kita kembali bahwa urgensi sholat itu sangatlah penting. Karena yang pertama sekali dihisab hari kiamat bukan nama laki kita, bukan nama istri kita, bukan nama bapak kita, tapi yang dihisab awalu ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah as-shalah. Itulah ditanya sholat. Ada kamu sholat? Kalau sholatmu bagus, insya Allah amal yang lain juga dihitung bagus. Tapi kalau sholat kita tidak bagus, maka jangan harap amalan yang lain dihitung bagus. Sholat, lagi-lagi sholat, perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki segala insya Allah keinginan kita. Bahkan kalau dalam satu kampung ini tidak sholat Bu, itu tidak ada urusan sama Tuhan. Tuhan tetap maha kuasa. Kalau andai kata satu kampung ini sholat, itu tidak akan menambah derajat Tuhan. Andai kata satu kampung tidak sholat, itu tidak akan menurunkan derajat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ya tetap Tuhan. Sekarang kita kepada Khalik apa yang harus kita persembahkan? Maka syarat menjadi hamba adalah kita harus taat kepada Allah. Kalau salah mau diingetin, kalau salah mau dibenerin, kalau lupa mau diingetin. Itulah konsep seorang hamba namanya. Siapa sih manusia yang tidak ada salah? Siapa sih manusia yang tak ada silap? Itulah kalau mau dikatakan manusia. Maka kalau engkau lupa mau diingetin, kalau salah mau dilurusi, itu baru namanya manusia. Tapi kalau sifat binatang, maka binatang sifatnya adalah egois, menang sendiri dia. Nah, cobalah lihat kalau binatang itu. Jadi binatang ini sifatnya salah satu sesuka hati ya. Kalau dia misalnya pergi ke rumah tetangga, dia nggak mau tahu apakah itu makanan yang dikasih sama majikannya ataupun orang, dia nggak mau tahu. Yang penting udah di hadapannya dimakan. Makanya kan saya sangat terinspirasi dengan tafsir-tafsir yang menyebutkan nama-nama binatang di dalam Al-Quran. Contoh satu babi. Babi sifatnya itu rakus Bu. Jadi kalau babi rupanya, babi ini saking pelitnya. Jangankan muntahnya yang dimakan sama kawannya, tainya pun nggak diizini dimakan sama kawannya. Itu babi. Jadi babi ini kalau misalnya makan terus. Dia nggak mau peduli. Walaupun biniknya di sebelah diambil sama babi lain, yang penting ada makanannya, dia nggak mau peduli. Ada nggak manusia kalau udah dikasih rokok, dikasih uang, kau terserah hai, mau kowo iki biniku orang apa, ya kan? Ada. Maka itulah sifat daripada babi seperti itu. Makanya kalau ada kita di sini, jangankan kambingnya kita minta, tainya pun nggak dikasih, maka itu sama seperti saya nggak bilang Pak, ya kan? Saya nggak bilang, saya cuma menjelaskan aja, nah kayak gitu kan. Cuma ya ibu pun kalau mau minta sekarang nih janganlah berkarung-karung kan. Kalau sekedar mau minta misalnya satu grek ya dikasih, ini enggak, ibu minta udah dengar ceramah nih, nah coba didatangi besok yang punya hewan. Kau ada pergi ceramah nggak kemarin? Ya kan? Nah ini udah jadi perkara juga nih seperti ini kan. Nah artinya Bu, ya kita kalau mau minta kan barang itu kalau udah berharga, jangan pula berdam-dam ibu minta gara-gara mendengar ceramah ini kan begitu. Nah itu dia babi Bu. Yang kedua monyet. Monyet itu serakahnya luar biasa. Cobalah kalau ibu perhatikan monyet, kalau dia udah ngambil makanan dari sebelah kanannya, maka dia ngambil dari sebelah kirinya. Kemudian kalau udah ngambil dari sebelah kirinya, dia akan ngambil kakinya lagi. Kemudian kaki kanannya sudah ada, kaki kirinya baru di mulutnya lagi. Nah, itu sifatnya monyet dia Bu. Maka oleh karena itu
kalau kita sudah tahu bahwa kapasitas perut kita hanya sejengkal dan orang lain masih membutuhkan, jangan ambil hak orang lain. Jangan serakah hidup ini, karena hidup kita ini nggak lama, Bu. Kalau menurut dari hadis Nabi, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina, cuma 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum, maka sangat sedikit usia kita yang di atas daripada 70 tahun. Coba ibu hitung, di dalam ini lebih banyak yang usianya 70 tahun atau di bawah 70? Di bawah. Bisa kita hitung yang 70 tahun tadi, bukan udah agak-agak bau tanah lah gitu kan. Nah, jadi lebih banyak kita ini di bawah 70 tahun yang kita meninggal, Bu. Maka oleh karena itu, kalau udah ada tanda-tanda gigi kita sudah mulai ompong, ya kan? Kemudian kulit sudah mulai kendur, kemudian rambut sudah mulai putih, tandanya perbaiki amal ibadah kita, khususnya masalah sholat tadi, supaya koneksi kita dengan Allah itu lancar, sehingga waktu sakaratul maut insya Allah akan terbantu. 3 tahun ibu sekolah, yang menentukan ibu naik cuma 3 hari. 60 tahun bapak ibu hidup, yang menentukan adalah sakaratul maut. Jadi saya pikir tak perlu panjang lebar, Bu. Ini kita habis dengar ceramah masalah sholat, jangan nanti waktu zuhur datang kita malah nggak sholat. Nah, ini yang lucu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kita. Dalam kita beribadah ternyata perlu ilmu, dalam kita berilmu ternyata perlu pengamalan. Itulah nanti insya Allah akan mendapat keampunan dari Allah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa meniti hidup dari dunia sampai ke akhirat, dan terminal terakhir mudah-mudahan ke dalam surga. Akhirul kalam, sebelum kita mengangkat tangan, mengangkat kaki, alangkah bagusnya kita mengangkat tangan dulu, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini ya Allah kami berkumpul serta bermunajat kepadamu ya Allah. Semoga Engkau ampuni segala salah silap dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunilah dosa-dosa juga kedua orang tua kami yang telah mengandung kami, yang telah melahirkan kami, yang telah membesarkan kami. Berikanlah mereka hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah mereka kesehatan ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan di dalam menjalankan amal ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, apabila orang tua kami sudah tiada ya Allah, maka Kau lapangkanlah kuburannya ya Allah. Kau terangilah kuburannya Allah. Kau jauhkanlah mereka daripada fitnah kubur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah ya Allah kesejahteraan kepada anak cucu kami ya Allah, menjadi generasi-generasi Islam ya Allah, yang taat kepadamu dan Rasulmu, yang patuh kepada kedua orang tuanya, yang mengabdi kepada nusa dan bangsanya ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami daripada kemungkaran ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami daripada kezaliman ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang adil ya Allah, yang bijaksana ya Allah, yang mengikuti aturan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami anak yang soleh-soleha ya Allah, yang indah dipandang mata ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kenikmatan di dunia dan di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Akhirul kalam, kurang dan lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah sekalian. Usikum binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.